warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu saya. Perkenalkan, awalan saya adalah Gus Saputra gitu ya, yang akan memandu pembelajaran ilmu nahwu kali ini di kelas 7A gitu ya. Kelas 7A, kelas 7 yang baru bisa belajar hanya di kelas 7A. Oke, kemudian di sini mungkin saya baru ya, saya katakan saya baru untuk ngajar dengan kitab ini Al-Miftah gitu ya, sehingga nanti mungkin akan ada sedikit berbeda dengan yang pernah kalian alami sebelumnya gitu ya. Oke, dan itu tidak apa-apa, tidak penting gitu ya, karena al-muhim huwa hiyal madah gitu ya. Tapi ruhul muallim afsahu min dalik gitu ya, lebih penting lagi. Oke, silakan dibuka. Kita sesuai kitab yang sudah saya share, materi yang sudah di-share. Untuk kali ini kita belajar awal pertemuan kita tentang kalam gitu ya. Kalam. Oke. Kalam. Jadi kan ini sebuah istilah awal gitu ya, istilah kalian. Jadi kalian dengar, dengar kata kalam. Ini perkenalan awal dengan kalam, atau mungkin karena kalian sudah belajar sebelumnya, sudah biasa gitu ya. Tetap saja disimak ya, anggap saja pengulangan ini adalah suatu hal positif gitu ya, karena mengulang itu bukanlah hal yang negatif gitu ya, karena bisa jadi memang untuk memperdalam materi. Dan husnudzon saya sama mengulang karena memang ingin mengulangi kembali gitu ya, ingin memahami lagi, mendalami lagi tentang materi gitu ya. Baik, kalam di bawah belakang sudah ada kan, kayak saya sudah berbeda dengan sebelumnya. Kalam gitu ya, ingat kalam rukun kalam gitu ya. Jadi kita pelajari tentang kalam, dan yang terpenting yang perlu diingat bahwasanya kalam itu adalah sebuah materi pokok, sebuah materi inti. Menurut saya begitu gitu ya. Ini pendapat saya saja, pendapat pribadi saya, bahwa kalam adalah materi inti. Kalau kita kalam itu faham, kalam itu mengerti, maka belajar yang lain akan mudah. Bab-bab yang lainnya maksudnya, bukan belajar yang lain, kitab yang lain ya. Jadi bab kalam, kenapa bab kalam itu ada di depan bab, awalul bab. Sampai ketika belajar nahwu, kitab apapun nahwunya, mau Imriti, mau Jurmiyah, mau Alfiyah, atau kitab nahwu yang lain, mesti yang pertama adalah kalam. Kenapa? Karena memang inti. Jadi inti materi, inti pembahasan adalah kalam. Kalamnya orang Arab gitu ya. Yang lain itu, bab-bab yang lain itu merupakan suatu prosedur, merupakan suatu cara, merupakan suatu proses bagaimana kalam bisa dibuat, bagaimana kalam bisa disusun, bagaimana kalam bisa difahami gitu ya. Jadi kalau bab ini belum paham, sampean ulangi lagi, skip, repeat again, ulangi lagi, belajar lagi dari kalam ya. Memang sepintas kalau kita baca ya sudah kalam, iya kalam gitu. Tapi not like that, not simple gitu, as simple like that. Tidak sesimpel itu pemahamannya gitu ya. Pemahamannya tidak sesimpel kalam ya kalam, apa terus bingung. Mungkin bisa jawab kemudian bahwa kalam itu lafaz gitu ya, berbahasa Arab, tersusun dari dua kata atau lebih, dan memahamkan. Dan ini nanti kita menyatukan istilah ya, menyatukan persepsi. Jadi di awal sebelum kita belajar, kita perlu tahu sedikit perbedaan. Kita orang Indonesia ya. Kita orang Indonesia, yang kita pelajari adalah orang Arab ya, yang kita pelajari orang Arab, sehingga perlu kita pahami dalam bahasa Indonesia lafaz tunggal, dalam bahasa Indonesia lafaz tunggal namanya kata ya. Dalam bahasa Arab lafaz tunggal namanya kalimat ya. Di dalam bahasa Arab lafaz tunggal itu namanya kalimat. Dalam bahasa Indonesia lafaz, susunan lafaz ya, susunan kata-kata
namanya kalimat. Ya. Dalam bahasa Arab, oh ini dari dalam bahasa Indo ya, saya kok ngomong Arab ini. Dalam bahasa Arab, susunan lafaz namanya kalam. Oke, sudah dimengerti tadi? Apa kalam? Berarti susunan lafaz gitu ya. Oke. Dan kita satukan persepsi, karena nanti ke bawah itu di sini di mukadimah kata, tapi di bawahnya menggunakan kalimat gitu ya. Jadi di awal menggunakan konsis bahasa Indonesia, tapi dalam menjelaskan ternyata konsis bahasa Arab yang dipakai ya, istilah bahasa Arab. Jadi mulai sekarang saya hanya mendapatkan satu kata, satu prosedur ya, satu kalimat, satu lafaz, yaitu kalimat. Artinya kalau saya menyebut sebuah kalimat berarti sama dengan kata dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi ya kalau kalian paham bahasa Indonesia ini mudah, tapi kalau nggak paham sekali ya sudah, lebih baik begitu gitu ya. Kalau nggak paham bahasa Indonesia lah ya lebih baik begitu saja, nggak paham dulu. Kalau yang paham bahasa Indonesia akan bingung gitu ya, karena dia tahu oh kalimat itu, kalimat bedanya kalimat dengan kata. Tetapi ternyata kalimat dengan kata itu artinya sama dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita paham bahasa Indonesia beda, kalimat itu susunan kata kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu lafaz tunggal gitu ya. Itu bedanya di sana. Kalau kalian nggak paham bahasa Indonesia itu baik, karena kalian tidak akan bingung gitu ya. Tapi kalau paham bahasa Indonesia jadi bingung gitu ya. Oke, kalimat sama dengan kata dalam bahasa Indonesia, kalam sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau kalian bilang kata, bahasa Indonesia kata itu kalau diterjemah ke dalam bahasa Arab namanya kalimat. Kalimat kalau diterjemah ke bahasa Arab namanya kalam. Jadi kalam kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Kalimat diterjemah ke bahasa Indonesia artinya kata. Oke? Sudah, satukan persepsi itu dulu. Dan saya hanya menggunakan persepsi orang Arab gitu ya. Saya sebagai orang Arab. Sehingga nanti lafaz yang saya ucapkan adalah kalimat untuk menunjukkan arti lafaz tunggal. Jadi lafaz tunggal saya akan sebut kalimat, ingat ya. Di lafaz tunggal saya sebut kalimat. Saya nggak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita hanya menggunakan satu sudut pandang saja supaya nggak membingungkan. Oke. Materi kita kalam, ingat ya, kalam kata kunci. Ini harus paham. Kalau nggak paham ulangi lagi, skip ulangi. Karena kan saya record, saya video, saya upload nanti. Saya upload ya, nggak perlu saya upload nanti. Sudah terupload, kalau sudah bisa lihat berarti sudah terupload gitu ya. Wah, rukun kalam, ya rukun kalam. Tahu rukun? Komponen, bagian kalam, artinya bahwa kalam itu tercipta, kalam itu ada, nama kalam muncul bila dia berupa sebuah lafaz. Ya. Yang kedua, lafaz tersebut berupa bahasa Arab. Ya. Berupa bahasa Arab. Jadi ucapannya harus berupa bahasa Arab. Yang ketiga, tersusun murakkab. Jadi bukan hanya satu lafadznya, tapi lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus yang terakhir, memahamkan, mufid istilahnya. Ya, ingat bahwa kalam itu adalah susunan lafaz bahasa Arab jelas dan memahamkan. Ya, jadi kalam itu susunan lafaz yang tersusun, tulisan panjang dan memahamkan. Memahamkannya dalam segi apa? Tidak melihat sampean gitu ya. Kalau sampean belum paham karena sampean belum bisa baca. Pandangannya bagi orang yang sudah baca dan sudah bisa membaca gitu ya. Jadi memahamkan bagi orang yang sudah mengerti. Kalau sampean belum bisa baca kitab, bilang diukur kalian semua nggak ada yang paham, dikira ini bukan kalam nantinya gitu ya. Ya tetap kalam, tulisan saya ini kalam, kalian nggak paham nggak paham ya ini kalam. Ya, karena sudah menulis standar penulisan kalam gitu ya.
standar kalam itu ya lafaz berbahasa Arab, kan bahasa Arab semua ya. Bahasa Arab semua. Murokab tersusun, ini loh sudah susunannya banyak gitu. Dan mufid. Lah mufidnya menurut mereka yang paham, bukan menurut kalian yang nggak paham gitu. Kalau kalian nggak pahamnya bukan karena sudah bisa baca, tapi belum bisa baca. Kalau sudah bagi orang yang sudah bisa baca tapi nggak paham, berarti ini belum ngalam gitu ya. Jadi sudut pandangnya ngikutnya begitu. Dan kemudian kita lagi yang perlu kita rubah, ini sudut pandang yang harus dirubah ya, karena kadang kita terjebak dalam pemahaman kemudian suara, padahal kita itu sedang belajar membaca, bukan sedang belajar mendengar atau berbicara gitu ya. Kalam kita ini untuk membaca, sehingga persepsinya harus dirubah. Lafaz ini sama dengan kalimat. Oke. Jadi suara, huruf hijaiyah dan macam-macamnya, yaitu benar dalam definitifnya. Cuman karena kita sedang belajar membaca kitab, bukan sedang mendengarkan orang ngomong bahasa Arab, atau tidak sedang berbicara bahasa Arab, maka perlu diperjelas bahwa lafaz yang dimaksud adalah kalimat. Sehingga kalau diperjelas lagi definisinya bahwa kalam itu susunan kalimat bahasa Arab yang memahamkan. Oke, saya ulangi. Kalau masih nggak paham nanti di skip, di repeat begitu ya, sampai paham definisi ini. Bahwa kalam itu adalah susunan kalimat bahasa Arab yang memahamkan. Ini kalau dalam bahasa Arab gitu ya, berarti dalam bahasa tulis, karena kita sedang belajar membaca tulisan Arab, bukan sedang berbicara bahasa Arab atau mendengarkan kalimat Arab. Sehingga kita perlu lafdun wa aswatu al-mustamil ala hurufil hijaiyah, itu kita kesampingkan dulu. Tidak salah, itu benar, soal definisinya benar gitu ya. Cuman karena kita sedang belajar membaca ya, kita buat definisi baru gitu ya. Definisi baru. Sama saja maksudnya. Cuman menurut saya harus begini, lebih jelas gitu ya. Bahwa kalam yang dinamakan kalam itu adalah kalimat bahasa Arab yang disusun dan memahamkan kalimat. Kata-kata bahasa Arab yang disusun gitu ya. C, clear ya. Bahwa kalam itu adalah kalimat bahasa Arab disusun dan mufid, memahamkan bagi mereka yang paham. Bagi kalian yang belum bisa baca, yang nggak bisa menjustis, menghukumi, oh itu belum mufid. Kalau sampai belum paham, belum bisa baca, kok menghukumi itu mufid gitu ya. Bisa baca dulu baru sampai bisa tahu oh ini mufid atau tidak gitu ya. Jadi ukurannya bagi mereka yang sudah bisa baca. Kalau kalian belum bisa baca, bukan ukuran itu mufid atau tidak gitu ya. Dan standar mufid sendiri nanti ada, cuman kita pemula ya cukup kenalin saja dulu gitu ya, bahwa kalam adalah lafaz. Nah ya, saya rubah ya, ya apa-apa. Kalam ijtihad saja gitu. Adalah kalimat bahasa Arab yang disusun kemudian memahamkan, itu namanya kalam. Karena kita konteksnya sedang belajar membaca kalimat, bukan sedang mendengarkan atau berbicara bahasa Arab. Ya. Contohnya gimana sih? Ya kita ke contoh ya. Contohnya ini saya tulis di sini. Di sini aja, nanti situ saya buat yang lain. Zaidun qaimun, ini kan lafaz bahasa Arab kan ya, kalimat bahasa Arab. Kalimat adalah kata tunggal dalam bahasa Arab. Zaid berdiri, nah ini namanya kalam. Sudah paham kan? Artinya paham, berarti ya sudah paham. Kalam mufid masalahnya dan disusun gitu ya. Dan hal lain-lain. Alhamdulillah, sering hafal baca kalimat alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, 1, 2 susunan kalimat bahasa Arab. Faham kan apa artinya? Segala puji bagi Allah, bentuk syukur kita kan faham. Nah, itu namanya kalam. Ya, jadi susunan kalimat bahasa Arab. Kalimat, ingat ya, kalimat. Adamnya gimana sih? Kalamuhum, lihat lihat di bawahnya itu, kalamuhum lafdul mufidul musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu ya. Bahwa kalam itu menurut orang Arab adalah lafaz yang mufid ya, kalimat yang disusun kemudian memahamkan. Kalimat yang disusun kemudian memahamkan.
kan itu namanya kalam. Nah, kalimat itu apa? Wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalimat itu kata tunggal dalam bahasa Arab. Kata tunggal itu lafadz satu itu namanya kalimat, tapi mufid ya. Satu kalimat mufid itu namanya lafadz. Satu lafadz mufid namanya kalimat. Ya, kalimat disusun namanya kalam. Oke ya, kita buat logika beruntun. Sebuah lafdun, lafadz kan? Nah, ini namanya kalimat gitu ya, karena mufid kan namanya. Nah, contohnya Zaidun. Nah, Zaid mufid kan? Ya, itu namanya kalimat. Ketika nulisnya lebih dari satu, qaimun. Zaidun qaimun, kan disusun lebih dari satu. Itu namanya kalam. Oke, saya rasa ini sudah cukup jelas. Sehingga kalau belum jelas tentang ini, repeat again, ulangi lagi, putar. Wal kilmatul lafdul mufidul mufradu lismin wa fi'lina. Kemudian kalimat. Nah, ini makanya saya tadi kalam saya tulis di sini. Ya. Kalam itu adalah sebuah lafaz berbahasa Arab, kemudian tersusun, kemudian mufid. Oke ya. Lafaz tadi saya katakan lafaz itu adalah sama dengan kalimat. Dan yang ini akan kita bahas bahwa kalimat ya, bahwa kalimat itu ada 3 jenis, ada 3 macam, ada 3 model. Yang pertama namanya isim, yang kedua namanya fiil, yang ketiga namanya huruf ya. Jadi kalimat itu ada 3 macam, ada yang namanya isim, ada yang namanya fiil, ada yang namanya huruf. Jadi lafaz-lafaz ini ada yang model isim, ada yang modelnya fiil, ada yang modelnya huruf. Oke. Seperti nantumnya itu lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasuha iyal kalim, bahwa kalimat ada 3, isim, fiil, dan huruf. Kalau susunannya mufid namanya kalam, tapi kalau susunannya acak gak jelas ya namanya kalim. Nah, kemudian kita fokus kita selanjutnya hanya ini pada kalimat isim ya. Satu materi dulu, isim. Bahwa isim, sampai lihat di halaman 7-nya kitabnya, adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama ya. Kata yang menunjukkan arti benda atau nama ya. Jadi ada kalimat artinya benda, oh isim. Zaidun, Zaid, oh nama orang kan, oh isim berarti kalimat itu. Kursiyun, kursi lah nama benda, kursi, oh isim berarti. Kitabun, artinya kitab, oh nama benda, buku, oh isim. Nah itu saja, mudah ya. Artinya untuk menentukan isim itu lihat artinya saja. Nah terus kalau nggak paham artinya ya sudah, salahnya nggak paham ya. Nggak ngerti artinya, lihat kamus, banyak kamus di perpustakaan saya. Kamus Munawir kalau perlu, kalau di rumah kan enak sekarang, Haman sedang pegang HP, mana HP-nya buat ngerekam. Tinggal buka kamus translate, kita tahu oh ini arti benda, berarti isim. Lah kalau nggak tahu artinya gimana? Lah kalau nggak tahu artinya lihat tandanya. Jadi bukan hanya ada pada artinya, lihat tandanya ya. Kalimat kalau dibaca tanwin, ya. Kalimat kalau dibaca tanwin, fathatain, dhammatain, kasrotain, an, in, un, ban, bin, bun, suara tanwin ya. Zaidun, kan tanwin, o, imun, berarti itu
isim ya. Jadi kalimat dibaca tanwin Zaidun berarti isim. Kalimat dibaca tanwin kitabun berarti ini isim. Zaidun, kitabun, kursiyun, amrun, umar, nah itu isim gitu ya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua tanwin al ya, diawali huruf al, alif dengan lam, itu menunjukkan kalimat tersebut isim. Alhamdu, nah, ada alnya, ini namanya isim. Ar-rajulu, entah tahu atau tidak maknanya, sama melihat ada kalimat diawali al, oh itu isim. Entah itu kalian apa, meskipun kalian nggak tahu itu benda atau nama ya, itu isim pokoknya. Sudah gitu saja. Terus al apalagi ya, rijalu, alhamdu, al, pokoknya al semuanya deh. Al samsi, mau alnya al samsi, al qamariyah kan sudah belajar ngaji semua. Kemudian yang ketiga tandanya ada huruf jar ya. Huruf jar, ada kalimat diawali huruf jar. Apa saja sih huruf jar itu? Huruf jar itu sama nanti di bawah ada ya beberapa macam contohnya. Yang penting kita sekarang bahas konsep dulu, bahas definitif. Kalau ini sudah paham, kita selesaikan video, contohnya sama lihat sendiri. Huruf jar, contoh salah satu huruf jar min, minal masjidi. Nah, ini menunjukkan kalimatnya isim. Kemudian dibaca jar ya, dibaca jar, dibaca jar. Maksudnya dibaca jar itu apa? Dibaca kasroh. Contohnya masjid, binal masjidin. Nah, nih kalimat yang huruf terakhirnya dibaca kasroh, oh berarti kalimat tersebut isim gitu ya. Oke, itu tanda-tanda untuk mengenal kalimat isim. Jadi untuk mengenal kalimat itu isim, kalau kita nggak tahu artinya, lihat tandanya saja. Tanwin, al, huruf jar, atau dibaca kasroh, yaitu nadamnya fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif ya. Jadi kalau kita baca kalimat bahasa Arab ini, kemudian oh ada tanwinnya, oh berarti ini isim. Oh ada alnya, oh ini isim. Oh ada huruf jarnya, oh berarti isim. Di depannya ada huruf jar gitu ya, berarti itu isim gitu ya. Ini penjelasan singkat saya. Ini sudah 24 menit, tidak berapa lama. Ini video untuk menjelaskan, untuk sebagai apa, penjelas saja. Kemudian kita nanti chat di grup, atau ya di grup saja lah supaya semua tahu. Dan selanjutnya di halaman selanjutnya itu adalah contoh-contoh semua ya. Jadi contoh-contohnya dilihat. Yang jelas di sini hanya saya tadi menyampaikan tekanan dari sebuah definisi. Kadang memang definisi perlu disampaikan begini, untuk contoh sedikit, dan selanjutnya dibaca sampai halaman 10, halaman 12 itu contoh tentang kalimat isim gitu ya. Jadi kita fokusnya kita hari ini kalam dan isim. Bagian dari kalam adalah kalimat isim, karena kalam itu susunan dari isim, fiil, huruf, baru dinamakan kalam. Kalau nggak ada itu, kalam nggak bisa ada. Jadi, dan ingat sekali lagi, makanya saya katakan ini kata kunci, bahwa kalam itu bab kunci, bab pembuka untuk belajar selanjutnya. Kalau kalam faham, maka nanti belajar bab-bab yang lain itu mudah, meskipun terlihat ribet, ruwet dan macam-macamnya, itu mudah gitu ya. Karena sebetulnya nahwu itu mudah, tidak ada yang susah gitu ya. Nahwu itu mudah, tidak ada yang susah. Apalagi yang kita pakai al-miftah ini ya, tinggal baca nadomannya ya, penting hafal nyanyiannya, tambah ingat keterangan saya, ya sudah akan lebih mudah dipahami.
Oke, saya akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan tanya jawab di grup atau langsung di kolom komentar juga nggak apa-apa deh, nanti saya lihat dibuka gitu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.